Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Aristiana. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kisah dan sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sendiri merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, nama Nuh sendiri berasal dari kata syria yang artinya bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Abdi Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur, yang sesuai dengan surat Al-Isra ayat 3. Di dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan tauhid kepada Bani Rasid, yang pada saat itu dikisahkan telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Bangsa ini hidup dengan menyembah berhala atau patung-patung yang dianggapnya itu sebagai Tuhan, yang mereka yakini memberikan mereka harta dan keberkahan. Kaum Bani Rasid juga dikisahkan kerap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, namun pada awalnya Bani Rasid itu adalah seorang kaum yang beriman pada Allah SWT. Di antara mereka ada 5 lelaki yang sangat jadi panutan bagi penduduk di sana. Kelima orang tersebut yang bernama Wad, Suwad, Yahud, Ya'uq, dan Nas. Namun suatu saat kelima laki-laki tersebut meninggal. Oleh karena itu kaum Bani Rasid dia merasa kehilangan dan hilang tanpa arah karena orang yang mereka panut itu sudah meninggal. Semakin lama perilaku Bani Rasid itu semakin menyimpang pada ajaran Allah SWT, dan mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahannya. Bahkan hingga beberapa generasi Bani Rasid telah kehilangan iman kepada Allah SWT. Nah, pada saat itu pun Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaum Bani Rasid untuk kembali ke ajaran Allah SWT, untuk tidak melakukan atau menyembah kepada berhala atau patung-patung tersebut. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam mengajak orang-orang Bani Rasid untuk kembali ke jalan Allah SWT, malah Nabi Nuh mendapatkan hinaan dan cemoohan dari kaum Bani Rasid tersebut. Tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam pun kian hari kian memberat karena hanya sedikit orang-orang yang mengikuti kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Pada saat itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuatkan bahtera atau kapal yang sangat besar sehingga dapat menyelamatkan menghindari bencana dari bencana yang akan datang bencananya seperti tsunami atau air untuk menyelamatkan kaum Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang Bani Rasid dari bencana yang akan datang. Nah, tetapi peringatan Nabi Nuh alaihissalam pun justru mendapatkan penolakan dari kaum Bani Rasid tersebut. Sehingga akhirnya pada suatu hari pun tibalah hujan yang sangat lama melanda tempat tersebut atau kota tersebut selama 44 hari. Dan akhirnya pun pada saat hujan besar muncul itu bencana banjir pun air mulai meningkat terus mulai banjir . Nah, orang-orang kaum Bani Raid pun mulai menjerit-jerit dan bingung untuk mau kemana . Pada saat itu pun yang selamat hanya kaum Nabi Nuh dan pengikutnya, karena mereka sudah aman di dalam bahtera atau kapal yang besar tersebut. Namun pada saat bencana besar datang, Nabi Nuh pun harus kehilangan anaknya yang bernama Kan'an, karena dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh tersebut tidak mau mengikuti Allah SWT.
Sehingga Nabi Nuh pun begitu sedih melihat anaknya Kanan harus meninggal itu terbawa oleh bencana atau tsunami yang besar tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.